Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Muntaha akan mengajak anak-anak belajar dengan konten video seperti ini. Ialah anak kelas 5. Bahwa anak kelas 5 akan mengerjakan soal nahwu, tentu nanti pada semester ganjil. Dan sebelum soal itu dikerjakan, nah sekarang kita bahas dulu. Soalnya ialah nomor 8. Soal nomor 8 ialah soal yang menanyakan tentang nasabnya Asmaul Khamsah. Apakah Asmaul Khamsah itu dinasab dengan fathah? Apakah dinasab dengan alif? Apakah dinasab dengan tanda kasroh? Ataukah dinasab dengan tanda ya? Ini adalah poin soalnya. Nah, silakan disimak baik-baik videonya agar besok ketika kalian menjawab soal ini tidak terjadi kesalahan. Oke, sebelum soal itu kami sebutkan di sini, Pak Guru ingin memberi contoh i'rab, cara mengi'rab kalimat bahasa Arab, khususnya tentang Asmaul Khamsah. Bahwa pada video sebelumnya Pak Guru sudah pernah membahas tentang apa itu Asmaul Khamsah, bagaimanakah i'rabnya serta contohnya sudah pernah dibahas. Nah, sekarang akan mencoba memberikan contoh mengi'rab lafadz Asmaul Khamsah dalam kalimat ra'aitu abaka, yang artinya saya telah melihat ayah kamu. Oke, saya mulai. Ra'aitu fi'lun madhin mabniyun ala sukuni litisolihi bidhomirin muttasilin atta'u. Kata ra'aitu adalah fi'il madhi, fi'il kata kerja bentuk lampau yang dibangun di atas harokat sukun. Mabni sukun itu artinya dibangun di atas harokat sukun. Mengapa? Karena ia tersambung dengan dhamir mutasil tak. Ra'aitu sekarang tak. Ata'u dhamirun mutasilun mabniun ala dhammi fi mahali raf'in fa'iluhu. Tak adalah dhamir mutasil, dhamir yang tidak bisa berdiri sendiri kecuali tersambung dengan kata yang lain. Dan ia dalam hal ini adalah mabni dhamma, artinya dhamir at-ta'u itu dibangun di atas harokat dhamma. Lalu kemudian ia memiliki jabatan atau memiliki kedudukan sebagai fa'il atau pelaku dari kata kerja ro'a. Ro'a itu telah melihat siapa? Saya. Nah, maka sayanya ini namanya fa'il atau pelaku dalam konteks ini. Selanjutnya abaka. Aba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhafun. Jadi aba ini adalah maf'ul bih, mansub tanda nasabnya dengan tanda alif karena asma'ul khamsah. Wa huwa mudhafun, di samping itu pula ia disandarkan kepada kata yang lain, dalam hal ini adalah dhamir ka. Lalu kemudian ka. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahali jarin mudhafun ilaihi, fi mahali jarin mudhafin ilaihi. Ka, dhamir ka adalah dhamir muttasil, dhamir yang
tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan dengan kata yang lain, dan dalam hal ini ialah mabni fathah, bahwa dhamir mutasil ka itu dibangun di atas harokat fathah, lalu kemudian dia punya kedudukan dalam sebuah kalimat, punya jabatan dalam istilah mahal jar, punya kedudukan sebagai i'rab jar karena mudhof ilaih, bahwa mudhof ilaih itu harus jar atau kasroh. Itulah i'rab ra'aitu abaka. Kalau saya ulangi lagi, ra'aitu fi'lun madhin mabniyun ala sukuni litisolihi bidhamirin muttasilin ata'u. Ata'u dhamirun muttasilin mabniyun ala dhammi fi mahali raf'in fa'iluhu. Abaka maf'ulun abaka ya maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al alifu li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhafun. Al kafu dhamirun muttasilun mabniyun alal fathi fi mahali jarin mudhafun ilaihi. Ini namanya mengerob atau menjelaskan gramatikal bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Arab pula. Apakah anak-anak bingung? Kalau pemula sih bingung, nanti lama-lama akan bisa nyantol, bisa paham sendiri. Nah, sebab itu nggak boleh menyerah, tidak boleh putus asa. Namanya belajar harus bersabar, telaten. Nanti lama-lama juga akan paham dengan sendirinya. Oke, itu tentang i'rab asmaul khamsah yang berkedudukan sebagai maf'ul bih atau asmaul khamsah yang dinasab. Seperti itu i'rabnya ya. Tadi kalau dalam bahasa Arab kan aba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al alifu. Ini yang perlu digarisbawahi, bahwa asmaul khamsah itu bila mansub tanda nasabnya ialah dengan tanda alif. Mengapa? Li'annahu minal asma'il khamsati, karena ia berasal dari asmaul khamsah, maka tanda nasabnya dengan tanda alif. Ini yang paling penting. Oke, setelah paham itu sekarang saya beri soal. Soalnya seperti ini. Pada kalimat ra'aitu abaka, yang artinya saya melihat ayahmu, kata aba dalam kalimat tersebut dinasab dengan tanda titik-titik. A fathah, B alif, C kasroh, D ya. Mana jawaban yang benar? Jawabannya benar adalah pilihan yang B, ialah dengan tanda alif. Lafaz aba pada kalimat ini adalah mansub atau dinasab dengan tanda alif. Mengapa? Jawabnya karena aba itu isim asmaul khamsah. Untuk itu kalau anak besok menjawab kata aba dalam kalimat tersebut dinasab dengan tanda fathah, salah. Kata aba dalam kalimat itu dinasab dengan tanda kasroh, salah. Kalimat aba dalam kalimat itu dinasab dengan tanda ya, salah. Yang benar adalah lafaz atau kata aba dalam kalimat tersebut dinasab dengan tanda alif. Itu jawaban yang benar, karena aba ini termasuk asmaul khamsah. Masih ingatkah anak-anak asmaul khamsah itu apa? Isim 5, isim yang berjumlah 5. 1 abun, 2 akhun, 3 hamun, 4 fu, 5 zu. Harus hafal seperti Pak Guru. Abun, akhun, hamun, fuzu. Seperti itu cepat kita hafalkan kalau memang dihafalkan. Oke, saya pikir cukup.
Untuk soal nomor 8 seperti itu jawabannya, ialah bahwa asmaul khamsah dinasab dengan tanda alif. Contohnya ro'aitu abaka. Aba ini namanya mansub karena maf'ul bi dan tanda nasabnya menggunakan alif karena asmaul khamsah. Mantap. Sekian dari saya Ustadz Muntaha, semoga bermanfaat. Jangan kemana-mana, terus tonton videonya, jangan menyerah apalagi putus asa. Salam dari Ustadz Muntaha, salam apa adanya dan bukan ada apanya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalam, dadah.